Salamu alaman ala yaminihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita salam menoleh ke kanan, pipi sebisa mungkin sama makmum nampak. Jadi yang dihitung salam itu menolehnya kepala kita, pipinya nampak. Sebagaimana Rasulullah juga pipi nampak. Bagaimana pipi nampak? Ingat, kepalanya, bukan badannya. Bukan assalamualaikum. Nah, itu ada. Ini salam satu-satunya yang tak dijawab dengan waalaikumsalam. Makanya ada istilah makmum menjawab itu bukan berarti waalaikumsalam. Assalamualaikum, makmum menjawab. Waalaikumsalam, bukan. Nah, itu tak betul itu. Ini salam yang tak wajib dijawab adalah salam sholat. Apalagi yang tak wajib dijawab ketika ibu datang ke kuburan. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ibu jangan jawab, atau enggak kalau ada jawab ibu kabur. Waalaikumsalam. Ibu kabur. Perhatikan baik-baik, di sini disebutkan wassalamu ala yaminihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Salam yang pertama itu adalah kita mengucapkan salam ke manusia tentu yang makmum di belakang, yang sholat, dan jin. Malaikat dan jin. Kenapa? Malaikat juga sholat dan jin juga sholat. Emang jin ada yang Islam? Perhatikan baik-baik. Catat di surat Al-Jin ayat 14 dan 15. Kalau ibu biar tahu. Apa kata Allah? Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, menirukan ucapan si jin. Sesungguhnya aku ini ada yang Islam, wa minnal qasitun, dan dariku ini, dari bangsaku ini ada yang menyimpang. Berarti ada jin kafir dan jin Islam. Faman aslamah faulaika taharraw rasyada. Dan jin yang Islam itu adalah taharraw rasyada. Kerjaannya apa? Dia selalu mencari jalan menuju kebenaran. Artinya sama-sama ikut mengaji. Makanya dilanjutkan di kalimat surat Jin ayat ke-15, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Kalau jin kafir, dia itu sebagai bahan bakar neraka. Kapan jin itu salah satunya ikut kajian dan mendengar bacaan Quran? Ketika Nabi SAW turun dari Taif, waktu itu kan sudah ditolak Rasulullah. Turun dari Taif, dari gunung Taif itu, berjalan Rasulullah, maka sampai di tengah perjalanan, Rasulullah sambil baca Al-Quran. Lalu tiba-tiba ada jin, tujuh jin, yang saat itu langsung masuk Islam. Kenapa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya aku mendengar bacaan Quranmu Muhammad ajaba, ajib, takjub, kagum. Akhirnya, di situ diabadikan ada batu di Taif, ibu, kalau mudah-mudahan sampai ke Taif nanti, tapi saya tak sempat di situ karena jaraknya masih jauh dan itu terjal. Jadi ada di situ tempat di mana di bawah bukit, di batu, Rasulullah mengislamkan 7 jin. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 5. Jadi jin-jin itu dengar suara Nabi Muhammad membaca Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya aku mendengar bacaan Quranmu Muhammad secara takjub, maka aku masuk Islam. Luar biasa kan? Jin, berarti jin saja mendengar bacaan Al-Quran takjub. Ini ada manusia sudah niat mau mengaji, sampai di waktu pengajian ngantuk pula dia. Tidur. Berarti dia lebih parah daripada, bukan saya yang bilang, ibu yang bilang. Pak Ustadz nyentil-nyentil aja. Sebenarnya orang mengaji ngantuk tuh Pak Ustadz bukan karena tak mendengar dan tak takjub. Tapi kenapa? Dari saking tenangnya. Kan sudah saya bilang kan, orang mengaji itu anzalas sakinah, diturunkan Allah ketenangan. Dari saking tenangnya, deminya. Daripada ganggu orang, daripada bising kan, ya kan Bu? Jadi udah tahu kan, berarti ada jin Islam, ada jin kafir. Jin kafir nih ketuanya namanya iblis, anaknya setan. Setan punya anak lagi, siapa? Suster ngisot. Tuyul. Ibu sekarang saya tanya, udah pernah nampak tuyul nggak? Belum, hanya di TV kan? Di TV film Susana tahun zaman dahulu itu tuyul. Pakai pempes saja kan?
Ambil uang. Sekarang banyak orang hilang uangnya diambil tuyul. Kalau saya positif, itu jarang bersedekah. Jangan tuyul pula disangkakan. Kayak mana mau lapor ke polisi? Siapa ngambil duitnya 2 juta, Pak? Pak polisi apa? Tuyul, Pak. Mana tuyulnya? Itulah, Pak, saya kata orang-orang tuyul, Pak, katanya. Jadi dituduhlah tetangga yang melihara tuyul. Karena semakin lama semakin kaya. Sudah tak boleh. Yang ibu tengok tetangga itu, dia jualan lontong sayur, tapi di luar dia punya kapling banyak kos-kosan. Kita nggak tahu. Dituduhlah punya pesugihan. Jangan selalu syukdon kepada orang. Apalagi tuyul pula jika kambing hitam. Padahal kambingnya putih semua. Jadi ibu tahu ya, ketuanya jin kafir namanya iblis. Anak buahnya setan. Anak buah setan siapa? Sundel bolong, kuntilanak, suster ngesot. Apa lagi, Bu? Banyak lah, Bu. Dan terbukti hantu-hantu di Indonesia lebih banyak perempuan. Saya heran, Bu. Banyak hantu perempuan kan. Apalagi itu, Bu? Banyak lah pokoknya, Bu. Kalau tuyul itu anak. Lalu kemudian ini penting. Jin-jin yang kafir ini kan ada jin korin namanya. Jin korin ini adalah jin yang menemani ibu kemana-mana. Kapan jin korin itu? Ketika ibu lahirlah jin korin. Jin korin ini bisa saja sesat, bisa saja baik, tergantung ibu. Makanya kalau ada misalkan nanti 50 tahun lagi, kemudian datang jin itu mengaku Nuruddin. Misalkan, siapa kamu? Saya Nuruddin. Aku dulu kajian fikih dengan MT kita di rumah Tahfidz Quran, rumah Bu Rini. Tahu semua. Kenal sama Bu Yesi, Bu Yetri, kenal sama Bu Yarni. Betul ini. Itu bukan saya. Dia adalah jin. Makanya kalau ada kesurupan dulu zaman apa? Dunia lain. Ngaku Soekarno. Tahu semua. Dia proklamasi apa segala macam. Itu sebenarnya bukan Soekarno. Dia adalah jin korin. Jin korin itu bagaimana? Dia menemani ibu, temani saya. Saya ke toilet pun ditemani. Maka jangankan muka saya, sifat saya, hobi saya. Jenis warna berak saya pun tahu dia. Karena nemenin. Maka jin korin ini, Bu. Korin ini menemani teman. Dia akan menjadi baik kalau ibu selalu baca Quran. Dia juga ikut baca Quran. Tergantung sifat kita. Ketika kita mati, jin korin itu hidup. Kemana dia? Cari badan. Yang ada di pokok-pokok kayu itu. Lah kalau di pokok-pokok kayu itu bukan jin korin. Jin bongak dia. Tersesat dia. Maka jangan percaya ruh kita itu kesurupan keluar. Kan ada orang kesurupan ngaku siapa. Itu jin, Bu. Jangan terlalu percaya sama mistis. Nah, yang tersesat dia yang tak punya ketua yang tadi itu, yang di pokok kayu, yang di mana-mana, berwujud kambing, berwujud kucing. Itu semuanya setan. Jangan ada penjelmaan. Mulai sekarang hilangkan seperti itu. Karena jin ini sudah kalah tender dari zaman Nabi Sulaiman. Kalah sama si Asif ketika dia membawa kursinya si Balkis. Jadi kalau si jin itu sebelum kamu berdiri Sulaiman, singgasana Balkis ini akan dipindahkan. Kata si Asif, orang yang alim yang berilmu di samping Nabi Sulaiman, saya jangankan berdiri kamu Raja Sulaiman, sebelum kamu berkedip, aku akan pindahkan. Berarti dari dulu jin sudah kalah tender sama si Asif. Ini Asif. Kalau ada di Sunda, Asep ya. Enggak, itu guyon aja saya. Maksudnya apa? Jangan sampai kalau ibu sudah lengah minta sama jin. Karena dari dulu jin sudah kalah sama manusia. Jadi kita tuh lebih hebat daripada jin. Jadi ketika salam pertama, kita itu mengucap salam sama jin-jin yang Islam. Bahkan ketika adzan, jin-jin Islam itu juga ikut datang ke mushola. Tapi ingat, jin ini juga punya makanan. Apa kata Rasulullah? Tu'amu ikhwanikum. Tulang sapi, tulang kambing, tulang onta yang tersisa itu adalah makanan jin. Makanya ibu kalau ada tulang-tulang, jangan simpen di rumah, kemasukan jin. Tapi sekarang sudah tak ada lagi. Tulang-tulang itu tersisa. Kenapa? Orang pun makan tulang juga dihabisin. Di presto, Pak Ustadz. Di presto. Tulang lunak. Sekarang jin, mana lah tulang kata si jin. Kata Rasulullah, makanan jin itu tuh tulang-tulang. Makanya jangan buang sembarangan, jangan simpan di rumah. Tapi sekarang saya katakan lagi, di rumah pun tak ada tulang. Udah di presto semua. Udah tak tersisa. Ya, seperti itu. Kemudian dari hadis Imam Nasai kata Rasulullah SAW, la yabulan ahadukum
fil juhrih. Jangan kamu kencing di lubang. Masuk ke hutan bapak itu ada lubang, kencing kan? Kenapa? Al juhruh masakinul jinni. Karena lubang-lubang di tanah itu adalah tempat bersemayamnya, tempat tinggalnya jin. Nah, datanglah si bapak tuh, anak lajang, udah tak tahan lagi kan, naik mobil, turun, kencing, ada lubang, sang, gitu dikencingin kan. Rupanya si jin di dalam lagi pesta pernikahan, dia kenduri. Kenduri, lagi makan sop tulang, tiba-tiba banjir bandang datang. Banjir bandang datang, setelah itu, habislah knalpotnya bengkak. Nah, si bapak itu cari obat gimana bengkak knalpot dia kan. Maka jangan salahkan lubangnya, karena lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Itu ibu beritahu, itu kata Rasulullah. Jadi tak bisa kita menolak dengan apa yang disampaikan Rasulullah. La yabulan ahadukum fil juhri, jangan kencing kalian di lubang, karena al juhru masakinul jin, karena lubang-lubang itu di hutan itu ibu di mana? Makanya ibu ketika masuk hutan itu atau masuk ke tempat semak belukar yang tak ditempati manusia, bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa memudaratkan di bumi dan di langit ini kecuali dengan izin Allah. Tanamkan itu. Dan itu pun bagus untuk ketika ibu minum sesuatu kalau memang dicurigai ada sihir, ada racun. Baca Bismillah, dengan izin Allah tidak ada yang bisa memudaratkan. Semua yang ada di bumi ini, kalau Allah tak memudaratkan kita, takkanlah minuman, makanan itu bisa memudaratkan. Jadi harus yakin. Tapi jangan karena gara-gara yakin seperti ini, ibu main hantam aja semua. Baca semua meskipun itu jelas racun, baygon. Ini kalau bukan izin Allah, tuh yang minum baygon. Mau bunuh diri misalkan, spiritus, mati juga lah. Sampai baca 30 juz, ibu pasti matilah. Jelas itu racun kan? Kita ini bukan nabi. Memang menantang-nantang. Kata Ustaz tes-tesan misalnya. Kata Ustaz Nuruddin tadi, asal baca doa ini di Al-Quran ini, kita tak mempan katanya. Habis itu ibu minum spiritus, minum baygon, mati konyol ibu. Nah, bisa jadi tersangka kan? Nah, ditangkap pula saya. Janganlah gitu, Bu. Baik. Jadi sudah tahu Bu ya, ketika salam pertama itu kita mengucapkan salam kepada orang yang sholat, imam itu, kemudian malaikat-malaikat dan jin-jin yang juga ikut sholat. Jadi ibu ketika ibu sholat nih ke masjid dan mengaji ini ada jin yang ikut juga. Karena ada jin Islam, ada jin kafir. Tengok dicatat di surat Al-Jin 14-15.